Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri bab mengenai pembahasan mengenai dilatasi ya, atau perbesaran atau penskalaan. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembahasan mengenai dilatasi sendiri adalah kurang lebih proses perubahan posisi ya. Proses perubahan posisi atau titik ya, tapi bisa juga bangun datar. Nah, proses perubahan posisi atau titiknya itu atau bangun datarnya itu dengan cara memperbesar atau memperkecil bangun datar tersebut dengan skala tertentu. Ya. Jadi memperbesar atau memperkecil bangun datar dengan skala tertentu. Nah, untuk dilatasi sendiri itu ada terhadap pusat 0,0, ada terhadap pusat A, B. Jadi dilatasi itu memperbesar atau memperkecil. Kalau misalkan bangun berarti bangun datar dengan skala tertentu. Dengan skala tertentu. Jadi misalkan ada sebuah segitiga, nanti diperbesar 2 kali atau diperbesar 3 kali, atau misalkan segitiga yang besar diperkecil jadi setengah kalinya atau sepertiga kalinya gitu ya. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa dilatasi itu secara umum terdapat 2 pusat dilatasi ya. Jadi rumus dilatasi ada 2. Yang pertama adalah dilatasi dengan skala K pusat 0,0 ya. Dilatasi dengan skala K, skalanya skala tertentu, pusat 0,0 atau di pusat koordinat. Pusat 0,0. Jadi, misalkan sebuah titik koordinat dilatasi, misalkan titik koordinat A-nya X, Y, didilatasi pusat O ya, pusat O itu 0,0, pusat O 0,0 dengan skala K. Nah, nanti hasil dilatasinya A aksennya atau bayangannya adalah KX dan KY. Jadi tinggal dikalikan saja dengan skalanya. Ya, jadi koordinatnya itu tinggal dikalikan. Misalkan skalanya 2 kali, berarti tinggal dikali 2. Gitu. Nah, yang kedua, pusat dilatasi A, B. Jadi pusat dilatasinya itu pusat perbesaran bangun datarnya bukan terhadap titik pusat, tapi terhadap salah satu titik di diagram kartesius. Misalkan jadi yang kedua, dengan skala K pusat A, B. Nah, dengan pusat A, B, misalkan kita memiliki koordinat dilatasi yang A-nya 0,0 maaf, X, Y. Misalkan pusat dilatasi X, Y. Bukan pusat, maaf, koordinat awalnya X, Y didilatasi dengan pusat A, B dan skala K. Nanti hasil dilatasinya A aksennya ya menjadi, atau misalkan kita pakai P sama Q deh ya, supaya lebih enak. Kadang soalnya muncul muncul bentuk A sama B di pertanyaan. Pusat P, Q. Nah, koordinat X, Y dilatasi dengan pusat P, Q dengan skala K, maka nanti hasil dilatasinya A aksennya menjadi
Yang pertama, X-nya menjadi P plus K dikali X min P. Kemudian Y-nya menjadi Q plus K dikali X min Q. Nah, maaf ya. Y min Q. Nah, seperti apa bentuk soal dilatasi? Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Soal pertama adalah titik Q 3,2 didilatasi dengan skala 4 pada pusat 0,0. Ditanyakan berarti bayangannya ya. Nah, kalau misalkan dengan skala tertentu pusat 0,0, kita tulis dulu tadi rumusnya bagaimana. Misalkan tadi titik A koordinatnya X, Y didilatasi dengan pusat O ya, O itu 0,0 dengan skala K, maka A aksennya tadi apa? K kali X dan K kali Y. Jadi tinggal dikalikan hasil skala dengan koordinat awal gitu ya. Nah, berarti di soalnya koordinat awalnya apa? Q-nya 3,2 didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala 4. Berarti Q aksennya jadi berapa? Coba kita lihat bentuk soalnya. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Dan K-nya skalanya 4. Berarti tinggal kalikan K kali X. Berarti 4 kali 3, kemudian 4 kali 2. Gitu ya. Berarti Q aksennya 4 kali 3 untuk X-nya. Terus KY-nya 4 kali 2. Berarti berapa bayangannya? Q aksennya adalah 12,8. Mudah ya? Masih mudah kalau untuk pusat 0,0. Nah, selanjutnya bagaimana soal untuk pusat P, Q? Soalnya untuk pusat P, Q, contohnya begini. Titik A 4,1 didilatasi dengan skala 3 dan pusat 1,2 menghasilkan bayangan di mana? Nah, kita coba tulis lagi tadi rumusnya bagaimana. Titik A-nya X, Y. Begini ya. Didilatasi dengan pusat P, Q dan skala K. Maka tadi A aksennya menjadi apa? A aksennya untuk X-nya atau bayangan X-nya, X aksennya P ditambah K dikali X min P. Begini ya. Kemudian untuk Y aksennya bayangan titik Y berarti Q ditambah K dikali Y min Q. Nah, coba kita hitung nih. Kita hitung X aksen. Tulis dulu rumus soalnya. Maaf, tulis soalnya. A-nya 4,1 didilatasi oleh 1,2 dengan skala 3. Berarti bayangan A aksennya berapa? Coba kita tulis. X aksen adalah P ditambah K dikali X min P. Coba kita lihat nih. X-nya 4, P-nya 1, skalanya 3. Ya, kita masukkan saja. P-nya 1 nih ya. P-nya 1 kan 1,2. Berarti X aksennya 1 ditambah 3 dikali X min P. Berarti 4 kurang 1. 4 kurang 1. Berarti sama dengan 1 ditambah 3 kali 3. Nah, di perkaliannya dulu ya. 3 kali 3, 9. 9, 1 tambah 9. Berarti koordinat X aksennya 10. Kita tulis di sini 10, sekarang cari koordinat Y aksennya. Y aksen sama dengan Q plus K dikali Y min Q. Masukkan. Q-nya 2 nilainya. 2 ditambah 3 kali ya Y min Q. 1 dikurang 2. 2 ditambah 3 dikali 1 min 2. Oke. Berarti kita hitung 2 ditambah 3 kali min 1.
Nah, 3 kali min 1 dulu ya. 3 kali min 1 itu min 3. 2 ditambah min 3 berarti min 1. Berarti koordinat A aksennya 10, min 1. Mudah ya, jadi betul-betul tinggal mengikuti pola rumus yang ada untuk transformasi. Nah, bagaimana untuk aplikasi dalam bentuk bangun datar transformasi itu? Nah, ini contoh soalnya nih. Biasanya diminta mencari sebuah luas bangun datar tertentu. Soalnya untuk nomor 3 diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,1, B 5,1 dan C 2,5. Nah, itu koordinat segitiganya ya, koordinat awalnya. Berapakah luas bayangan segitiga dengan dilatasi skala 3 dan pusat 0,0? Dan diminta bentuk hasil bayangannya. Nah, ini dengan skala K dan pusat 0,0. Berarti mudah ya. Berarti tinggal dikalikan saja. Oke. Berarti kita tulis koordinat A. Koordinat A-nya 2,1 didilatasi pusat O 0,0 dengan skala 3 ya. Berarti A aksennya kan tinggal dikalikan ya. Berarti tinggal dikalikan. Skalanya 3, kita kalikan masing-masing ke koordinat. Berarti 3 kali X, K kali X berarti 3 kali 2. 3 kali 2 6. Kemudian koordinat Y-nya 3 kali 1 berarti 3. Nah, berarti A aksennya didapat 6,3. Kemudian kita cari B aksennya. Koordinat B adalah 5,1. Didilatasi dengan dilatasi yang sama, tidak perlu saya tulis dulu ya. Berarti B aksennya adalah kali 3. 15,3. 15,3. Nah, kemudian titik C. Titik C-nya 2,5. 2,5. Didilatasi dengan skala yang sama, berarti C aksennya kita kalikan. 3 kali 2 6, 3 kali 5 15. Berarti C aksennya 6,15. Nah, untuk menggambar ilustrasi dari bayangan segitiga ini, kalau hanya diminta ilustrasi, kita tidak perlu menggambar, bukan tidak perlu ya, untuk lebih mempercepat, kita memperkirakan jarak titiknya saja. Jadi tidak usah ditulis X-nya dari 1 sampai 15, kecuali pakai buku berpetak untuk lebih mudah. Y-nya dari 1 sampai 15. Nah, jadi kita pakai estimasi. Nah, di sini harus bisa nih memperkirakan jarak, estimasi jarak-jaraknya. Oke. Nah, coba ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita perkirakan 15 itu di ujung-ujung. Nih 15. Ini juga 15, di ujung-ujung ya 15 itu ya. Terus kemudian kalau 15 segini kan tengah-tengahnya 7,5. 7,5 tengah-tengahnya. Di situ ada titik 6. 6 berarti geser dikit lah ya. 6 segini misalkan. Nih 6. Ini juga sama. Nih misalkan segini 6. Nah, ini 6. Kita pakai estimasi ya. Kemudian 3 setengahnya. Nah, ini 3. Ini 3. Begitu aja. Jadi nggak apa-apa nggak ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15, nggak usah. Apalagi kalau misalkan untuk latihan untuk ujian, kita bikin ilustrasi dengan cepat ya. Pertama koordinatnya 6,3. Nah, di mana koordinatnya? Ini koordinat titik A aksen. Oke, ini A aksen. Terus kemudian 15,3. 15 X-nya 3 berarti ke atas ya. Ini koordinat titik B aksen. Ini A aksen, ini B aksen. Kemudian satu lagi 6,15. X-nya 6, Y-nya 15. Ke atas berarti 15. Ya, ini titik C aksen kurang lebih. Nah, ini titik C aksen. Kita hubungkan. Nah, seperti ini ilustrasi segitiganya. Kalau bisa nanti pakai buku berpetak dan pakai penggaris. Oke.
Jadi awalnya seberapa sih awalnya? 2,1, 5,1, 2,5. Awalnya kira-kira begini nih koordinatnya, segitiganya nih. 2,1, 5,1, 2,5. Nah, ini perkiraan segitiga awalnya nih. Ya, ini awalnya segini kira-kiranya. 2,1, 5,1, 2,5. Jadi segitiga ABC yang kecil ini kita perbesar 3 kali menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini ilustrasinya kira-kira. Ditanyakan masih ada satu pertanyaan lagi, luas bayangan segitiga. Nah, berarti kita memakai luas segitiga. Rumus luas segitiga bagaimana? Alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi, boleh. Alasnya berapa? Nah, karena berhubung ini tegak lurus, berarti ini otomatis pasti segitiga siku-siku. Ya, alasnya berapa? Kita lihat jarak antar koordinatnya dari 6 ke 15. Berarti jarak antar koordinatnya alasnya 9 ya. Berarti alasnya 9. Ya, alasnya 9 dikali tingginya. Kita lihat jarak antar koordinat tingginya. Tingginya dari 3 ke 15, berarti tingginya 12. Nah, ini tingginya 12. 9 kali 12 bagi 2. Kita coret ya, 12 bagi 2 yaitu 6. Berarti luasnya 9 kali 6. Berarti 54 satuan luas. Kenapa disebutnya satuan luas? Karena tidak ada satuan yang ditentukan. Gitu. Nah, jadi seperti ini ilustrasi pembahasan mengenai materi dilatasi. Ya. Insya Allah cukup paham ya. Mudah-mudahan pembahasan yang diberikan bermanfaat. Silahkan share jika bermanfaat untuk kalian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.